Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marsha Anakondatana, NIM 20182530. Saya dari Prodi S1 Teologi, dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Refleksi Teologis tentang Artificial Intelligence atau AI dan kehidupan gereja masa kini. Adapun latar belakang dari materi ini yaitu di mana perkembangan teknologi di era digital, terutama Artificial Intelligence atau AI, telah membawa perubahan besar bagi semua aspek kehidupan, termasuk gereja. Kehadiran AI, robotik, dan media digital membuat cara orang belajar, berkomunikasi, dan beribadah berubah. Gereja tidak lagi hanya hadir secara fisik, tetapi juga melalui siaran online, aplikasi Alkitab, dan platform digital. Situasi ini menimbulkan pertanyaan teologis. Bagaimana iman Kristen merespon perkembangan teknologi ini? Dan apakah AI dapat mendukung kehidupan rohani atau justru menggesernya? Definisi perkembangan teknologi. Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kemampuan berpikir manusia, seperti belajar, menganalisis data, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. AI diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, media digital, serta pelayanan gereja. Artificial Intelligence atau AI merupakan salah satu perkembangan teknologi terbesar dalam era digital saat ini. Perkembangannya begitu cepat sehingga memengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan rohani dan pelayanan gereja. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh hanya mengikuti arus keterkembangan dunia, tetapi perlu memiliki sudut pandang teologis yang benar dalam menyikapi AI. Karena itu, refleksi teologis sangat penting agar gereja dapat tetap relevan sekaligus tetap setia pada firman Tuhan. Contoh teknologi modern. Perkembangan teknologi modern termasuk Artificial Intelligence atau AI, robotik, media digital, dan platform online serta cloud computing telah membawa perubahan besar dalam cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan hidup. AI seperti ChatGPT dan asisten suara membantu mempermudah pekerjaan melalui kemampuan memahami bahasa dan memberikan jawaban cerdas. Robotik menghadirkan mesin otomatis yang dapat menggantikan tugas berat, berbahaya, atau repetitif. Media digital dan platform online membuka ruang baru bagi komunikasi, ibadah, pembelajaran, dan pelayanan gereja di dunia maya. Sementara cloud computing memungkinkan penyimpanan data secara aman dan akses dari mana saja, sehingga mendukung kolaborasi dan efisiensi. Secara keseluruhan, teknologi modern memberikan banyak manfaat, kecepatan, kemudahan, efisiensi, dan jangkauan pelayanan yang lebih luas. Namun, teknologi juga membawa tantangan seperti ketergantungan, penyalahgunaan, dan potensi menggantikan relasi manusia yang sejati. Dampak positif dari teknologi. Yang pertama, memperluas pelayanan dan penginjilan. Teknologi membuka kesempatan bagi gereja untuk menjangkau orang yang sebelumnya tidak terjangkau. Contohnya, ibadah online di YouTube atau Facebook, menjangkau jemaat di luar kota atau luar negeri, konten renungan, khotbah, dan seminar dapat dibagikan secara global. Yang kedua, meningkatkan akses pembelajaran Alkitab. Dengan teknologi, jemaat dapat belajar firman Tuhan lebih mudah dan lebih mendalam. Contohnya, aplikasi Alkitab, kursus teologi online, audio Alkitab untuk jemaat yang sulit membaca, bahan PA digital, jurnal digital, perpustakaan gereja online. Yang ketiga, mendukung kreativitas pelayanan. Teknologi memberi ruang baru untuk pelayanan yang kreatif dan inovatif. Contohnya, pujian dan penyembahan dengan multimedia, video kreatif untuk sekolah minggu dan pemuda, desain konten rohani yang menarik, dan drama digital, animasi Alkitab, ilustrasi khotbah visual. Pelayanan menjadi lebih hidup, relevan, dan mudah dipahami generasi muda. Dampak negatif teknologi bagi gereja dan iman Kristen. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi.
Teknologi dapat membuat gereja dan jemaat terlalu bergantung pada perangkat digital. Contohnya, ibadah hanya ditonton, bukan dihayati. Dan jemaat tidak membaca Alkitab fisik dan hanya bergantung pada aplikasi. Yang kedua, mengurangi spiritualitas kerohanian. Teknologi kadang membuat ibadah menjadi terlalu teknis atau seperti pertunjukan. Contohnya, fokus pada lighting, sound system, dan estetika panggung lebih besar daripada esensi ibadah. Dan jemaat sulit hening dan merenungkan firman karena terbiasa dengan hiburan digital. Yang ketiga, relasi komunitas menurun. Walaupun teknologi mempermudah komunikasi, ia bisa melemahkan relasi tatap muka. Contohnya, jemaat lebih memilih ibadah online daripada hadir di gereja, dan hubungan antar jemaat menjadi semakin dangkal. Dan yang keempat, penyebaran informasi sesat atau tidak akurat. Era digital memungkinkan siapa saja menyebarkan ajaran termasuk yang salah. Contohnya, khotbah palsu, ajaran menyesatkan, dan hal-hal yang tidak sesuai Alkitab tersebar luas. Adapun tinjauan teologis dari materi ini yaitu ayat Alkitab, pandangan tokoh, dan refleksi. Roma 12 ayat 2 menegaskan bahwa umat Tuhan dipanggil untuk hidup berbeda dari arus dunia, termasuk dalam menghadapi kemajuan teknologi. Gereja tidak boleh dikuasai atau diserupakan dengan pola dunia digital, tetapi menggunakan teknologi dengan hati dan pikiran yang telah diperbarui oleh firman. Pembaruan budi ini menolong gereja menilai secara rohani bagaimana teknologi dapat dipakai untuk kehendak Allah, yaitu apa yang baik, berkenan, dan sempurna. C.S. Lewis mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat yang dapat dipakai untuk kebaikan atau kejahatan, ketergantungan pada kondisi hati manusia. Ia menegaskan bahwa kemajuan tidak selalu identik dengan moralitas. Bahkan teknologi bisa menjauhkan manusia dari kemanusiaannya jika tidak digunakan dengan hikmat. Oleh karena itu, gereja perlu memiliki dasar etika dan spiritual yang kuat agar tidak kehilangan arah di tengah perkembangan teknologi modern. Refleksi teologis. Teknologi adalah bagian dari anugerah Allah yang dapat dipakai untuk memperluas pelayanan, memperdalam pengenalan akan firman, dan melayani sesama dengan cara-cara kreatif. Namun, gereja harus selalu waspada agar teknologi tidak mengambil alih pusat hidup rohani. Spiritualitas, relasi, dan ibadah sejati tidak boleh digantikan oleh kecanggihan digital. Karena itu, gereja dipanggil untuk menggunakan teknologi secara bijak, menjaga hati tetap tertuju kepada Tuhan, dan memuliakan Kristus melalui setiap inovasi yang digunakan. Kesimpulan, perkembangan teknologi khususnya AI merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Gereja masa kini dipanggil bukan untuk menolak teknologi, tetapi untuk menggunakannya secara bijaksana, kreatif, dan bertanggung jawab. AI dapat mendukung penyebaran Injil, pembelajaran Alkitab, dan pelayanan gereja, tetapi tidak boleh menggantikan peran manusia sebagai gambar Allah. Gereja harus tetap berpegang pada firman Tuhan, menjaga keaslian pelayanan, dan memastikan bahwa teknologi membantu, bukan mendominasi. Dengan hikmat Roh Kudus, gereja dapat menjadi terang bagi dunia digital dan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah masyarakat modern. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga materi ini dapat kita pahami dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.